Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Zaltira dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Akan mempresentasikan peran Gerwani dalam pendidikan Indonesia dari tahun 1950 sampai 1965. Kita masuk ke latar belakang dalam pendahuluan. Gerwani didirikan pada 4 Juni 1950 sebagai Gerwis atau Gerakan Wanita Sedar. Sedar ini bermaksud dalam sadar politik. Organisasi ini lahir dari semangat pasca kemerdekaan untuk menggerakkan kaum perempuan dalam perjuangan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi. Gerwani dibentuk oleh sejumlah aktivis perempuan yang memiliki visi progresif, di antaranya S.K. Trimurti dan Suyatin Kartowiono. Tujuan Tujuannya adalah memperjuangkan persamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Gerwani juga terinspirasi oleh gerakan perempuan internasional yang pada masa itu mulai memperjuangkan hak-hak yang sama di berbagai negara. Fokus awal Gerwani dibentuk adalah untuk pada masalah perempuan atau berfokus pada masalah-masalah perempuan, seperti pendidikan untuk memberantas buta huruf, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Gerwani juga memperjuangkan hak-hak buruh perempuan seperti kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta penghapusan praktik-praktik yang merugikan perempuan, seperti kawin paksa dan poligami. Gruani juga mengadvokasi hak buruh perempuan di sektor pertanian dan industri, menjadikannya simbol perjuangan kaum perempuan yang progresif pada saat itu. Gerwani juga mengupayakan penghapusan sistem feodal yang dianggap mengekang kebebasan perempuan, terutama di pedesaan. Lanjut, program pendidikan formal yang diambil Gerwani ini adalah salah satu penunjang fokus Gerwani pada saat itu adalah pendidikan, yaitu pendirian TK Melati sebanyak 1.500 unit hingga tahun 1665. Dalam pengantar buku mengajarkan modernitas PKI sebagai sebuah lembaga pendidikan karya Ruth T. McVeigh, John Rosa menjelaskan bahwa Taman Kanak-kanak atau TK Melati didirikan di setiap daerah atau wilayah di mana organisasi tersebut memiliki cabang. Salah satu inisiatif terbesar Gorwani dalam bidang pendidikan adalah pendirian TK Melati. Gorwani telah mendirikan hampir 1.500 TK Melati di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa, Bali, dan Sumatera. TK Melati ini dirancang untuk memberikan pendidikan prasekolah kepada anak-anak dari keluarga miskin, terutama mereka yang orang tuanya adalah buruh tani, dagang kecil, atau pekerja pasar. Pendidikan di TK Melati menekankan pada dasar-dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta nilai-nilai moral dan kebangsaan. Anak-anak diajarkan tentang kebersihan pribadi, pentingnya kerjasama, dan nilai-nilai cinta tanah air. Kurikulumnya juga mencakup pengenalan lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan, dan kebudayaan lokal.
Metode pembelajarannya dirancang untuk menyenangkan dengan menggunakan dongeng, nyanyian, permainan, dan aktivitas kreatif lainnya. Oke, lanjut. Yang di sini, Gerwani juga menerapkan pendidikan nonformal, pemberantasan buta huruf kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang tidak em, mengenal pendidikan. Lalu juga menerapkan kursus keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan. Lalu untuk pendidikan kesehatan ibu dan anak. Di dalam pemberantasan buta huruf, menjadi prioritas utama Gerwani untuk mengatasi rendahnya literasi di kalangan perempuan. Kelompok belajar dibentuk di desa-desa, seringkali menggunakan rumah anggota atau balai desa sebagai tempat belajar dengan dukungan sukarelawan dari anggota Gerwani. Perempuan diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Program ini tidak hanya membantu perempuan memahami hak-hak mereka, tetapi juga memungkinkan mereka berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Lalu kursus keterampilan, Gerwani mengadakan berbagai kursus keterampilan seperti menjahit, memasak, merias pengantin, dan membuat kerajinan tangan. Kursus-kursus ini dirancang untuk memberikan peluang ekonomi bagi perempuan, sehingga mereka dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Beberapa anggota bahkan dikerahkan untuk membangun usaha kecil seperti produksi makanan ringan atau kerajinan untuk dijual di pasar lokal. Lalu ada pendidikan kesehatan. Dalam program-programnya, Gerwani juga memberikan pendidikan tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi, perawatan kehamilan, dan kebersihan. Perempuan diajarkan cara menjaga kesehatan keluarga dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar mereka. Lalu, Gerwani juga menerapkan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran perempuan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan dan membekali mereka dalam pemahaman tentang hak-hak mereka dalam masyarakat. Kursus kader yang merupakan salah satu bentuk pendidikan politik memberikan pelatihan tentang prinsip-prinsip organisasi, sejarah, perjuangan nasional, dan strategi pengorganisasian masyarakat. Kursus kader biasanya diberikan kepada Gerwani tingkat cabang ke atas. Materi yang diajarkan menyangkut isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang relevan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pendidikan politik ini bertujuan untuk mencetak perempuan yang tidak hanya sadar akan hak-haknya, tetapi juga mampu memimpin organisasi dan memperjuangkan kepentingan perempuan di berbagai tingkat. Lalu tantangan dan kontroversi. Banyak sekali ya tuduhan terhadap Gerwani ini. Ketika pasca G30S PKI tentunya. Setelah terjadinya peristiwa 30 September, Gerwani menjadi sasaran utama tuduhan dan propaganda yang dilancarkan oleh pemerintah dan media. Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa anggota Gerwani terlibat langsung dalam penyiksaan, pengebirian, dan mutilasi terhadap para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Narasi ini tidak hanya digunakan untuk menciptakan citra buruk Gerwani, tetapi juga untuk melegitimasi tindakan represif terhadap organisasi dan individu yang berafiliasi dengan ideologi kiri. Propaganda yang menyebutkan Gerwani pertama kali disebarluaskan melalui media massa militer. Tuduhan utama meliputi partisipasi anggota Gerwani dalam tarian erotis di dalam lubang buaya sebelum menyiksa para jenderal.
Anggota Gerwani disebut-sebut terlibat dalam mutilasi alat kelamin para jenderal, menjungkil mata mereka, dan menyelip tubuh mereka menggunakan pisau cukur. Narasi ini didukung oleh laporan media yang sensasional, yang menggambarkan anggota Gerwani sebagai wanita liar yang kejam dan tidak bermoral. Namun, laporan resmi otopsi yang dilakukan terhadap tubuh para jenderal menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Otopsi mengungkapkan bahwa para jenderal meninggal akibat luka tembak atau trauma pada bedah tumpul, bukan karena mutilasi atau penyiksaan seksual. Tidak ditemukan bukti adanya pemotongan alat kelamin atau penyiksaan lain seperti yang diberitakan. Meski begitu, narasi tentang kekejaman Gerwani telah terlanjur tertanam kuat dalam opini publik. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari kampanye besar untuk mendeskripsikan Gerwani sebagai organisasi, serta untuk memperkuat citra PKI sebagai dalang di balik peristiwa G13 PKI. Dalam propaganda, Gerwani digambarkan tidak hanya sebagai organisasi yang berbahaya, tetapi juga sebagai simbol kehancuran nilai dan moral dan kodrat perempuan. Slogan seperti "Gantung Gerwani" dan "Gerwani Cabul" menjadi bagian dari demonstrasi publik yang menyerukan pembubaran organisasi tersebut. Tuduhan terhadap Gerwani memberikan justifikasi bagi perburuan massal terhadap anggota dan simpatisannya. Banyak anggota Gerwani yang ditangkap, disiksa, dan dipenjara tanpa proses hukum. Dalam interogasi, mereka seringkali dipaksa untuk mengakui tindakan yang tidak mereka lakukan, seperti terlibat dalam tarian erotis atau penyiksaan di lubang buaya. Beberapa tahanan dipaksa untuk menandatangani pengakuan palsu setelah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Warisan Gerwani, gerakan wanita Indonesia ini menjadi inspirasi bagi gerakan feminis modern karena Gerwani ini memberikan inspirasi yang signifikan terhadap gerakan-gerakan perempuan di era-era modern sekarang. Perjuangan dalam pendidikan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial menjadi isu yang sering diangkat perempuan di zaman sekarang maupun di zaman lampau. Masuk ke penutup, Gerakan Wanita Indonesia merupakan salah satu organisasi perempuan yang paling progresif dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama selama periode 1950 sampai 1965. Organisasi ini lahir dengan visi besar untuk meningkatkan hak-hak perempuan di tengah semangat perjuangan pasca kemerdekaan. Salah satu fokus utama Gerwani adalah pendidikan, baik formal maupun non-formal, sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan taraf hidup mereka di berbagai sektor kehidupan. Program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh Gerwani mencerminkan dedikasi mereka terhadap penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara, terutama bagi kelompok perempuan yang sering terpinggirkan. Gerwani menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Setelah peristiwa G13 PKI, Gerwani menjadi sasaran fitnah dan represi yang sistematis. Tuduhan keterlibatan Gerwani dalam penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya, meskipun tidak memiliki dasar yang kuat, digunakan oleh rezim Orde Baru untuk membuarkan organisasi ini dan menciptakan stigma yang bertahan hingga hari ini. Dampak jangka panjang dari represi terhadap Gerwani sangat dirasakan perempuan Indonesia. Stigmatisasi terhadap gerakan perempuan yang diasosiasikan dengan ideologi progresif menciptakan hambatan besar
bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan sektor publik lainnya. Perempuan didorong kembali ke peran domestik, sementara norma-norma tradisional yang mengutamakan subordinasi perempuan kembali ditegakkan. Hal ini menjadi salah satu penghalang terbesar dalam upaya menciptakan kesetaraan gender di Indonesia selama Orde Baru. Gerwani merupakan contoh nyata bagaimana organisasi perempuan dapat menjadi penggerak perubahan sosial yang signifikan dengan fokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan kesetaraan gender. Gerwani telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia. Meskipun harus menghadapi tantangan dan represi yang berat, sejarah Gerwani adalah pengingat bahwa perjuangan hak-hak perempuan seringkali menghadapi hambatan yang besar, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, penting bagi masyarakat Indonesia untuk belajar dari sejarah Gerwani dan terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan di semua aspek kehidupan. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.